warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sudirman dan teman-teman yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendobrak pintu jahiliyah menuju pintu Islamiyah seperti kita rasakan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pacaran. Apa sih itu pacaran? Pacaran dibolehin nggak ya sama Islam? Banyak nggak sih yang ngelakuin itu? Ya, banyak orang yang melakukan itu. Bahwasannya pacaran sama anak-anak zaman sekarang dianggap remeh, dianggap bahwasannya kita butuh penyemangat dan alasan lainnya. Jadi para remaja yang pemikirannya masih stabil, kita pasti setuju sekali jika kondisi moral generasi muda bangsa ini semakin hari semakin merosot. Banyak sekali remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga dosa zina pun tidak dapat dihindari. Kemajuan di masa sekarang justru bagi dua sila maka tontonan pornografi, cerita pornografi itu bisa diakses di setiap kalangan. Hal ini justru menyebabkan perbuatan zina semakin merata. Jika di masa lalu anak muda merasa malu berpacaran di jalan umum, berpegangan tangan, dan masih banyak lagi, maka lain cerita dengan zaman sekarang. Para remaja yang dengan bangga saling mengumbar kemesraan zina pun tak terlewatkan. Remaja di zaman sekarang bahkan sudah tidak malu kayak melakukan zina di depan umum, seakan-akan perbuatannya itu biasa, padahal ajaran Islam jelas dilarang. Bahkan suatu yang mendekati zina saja tidak boleh didekati. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Al-ayat. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina adalah perbuatan keji dan itu adalah jalan yang buruk. Di sini jelas sekali, dekat aja tidak boleh, apalagi melakukannya. Namun lihatlah fenomena remaja kali ini. Yang pertama, terpaksa menikah karena hamil di luar nikah, dan masih banyak lagi para remaja yang pemikirannya juga belum matang harus melahirkan anak dan mengurusnya. Bahkan si ayah dari anak tersebut masih sekolah, belum mempunyai pekerjaan. Selain mendapatkan dosa dari zina, mereka juga harus menerima konsekuensi yang telah mereka perbuat. Memang sih pertamanya sih enak, namanya penyesalan pasti datangnya di akhir. Mungkin ada yang mendapat bahwa itu buat penyemangat, iya kan? Saat ini banyak masalah dengan pacar, juga malas ngelakuin halnya, sama aja kayak menghilangkan penyemangat. Terus ada yang bilang kita cuma sayang dia karena Allah kok, yakin tidak sampai ngelakuin zina. Emang iya? Jika kami hanya melakukannya lewat SMS, yang namanya pacaran aja udah meleset pada yang namanya zina. Kalau kalian SMS-an
rasa loh kalian juga udah ngelakuin zina. Ya mungkin kalian kira itu cuma sedikit, tapi lama-lama mungkin pertamanya SMS-an, nanti kelama-kelamaannya pasti ketemuan. Gak diungkiri sih, saat ketemuan saling ngobrol, kelama-kelamaan kalau udah capek senderan, pegangan tangan, dan masih banyak lagi. Maka atas dasar ini Allah melarang kita untuk mendekati zina, karena Allah tidak mengharamkan suatu hal jika itu tidak buruk bagi kalian. Kalau sholat udah benar nih ya, kamu gak akan kok diajak pacaran. Coba perhatikan dari ayat ini. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di depannya ada inna, yaitu penegasan, artinya pasti. As-sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita untuk memperlakukan al-fahsya wal munkar. Al-fahsya sendiri adalah perilaku perbuatan maksiat berkaitan dengan hawa nafsu, termasuk pacaran. Orang yang sholat itu pasti di dalam dirinya ada iman, dan bagian dari iman adalah al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ketika dia nggak ngajak pacaran, karena kamu sebenarnya kepada kamu sebenarnya dia memiliki rasa malu, karena dia mempunyai iman di dalam dirinya, dan melekatnya itu karena Allah. Masa dia nggak jalan kepada kamu, orang dimana jalan tersebut adalah muka buminya Allah, yang Allah akan selalu memperhatikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ketika ada yang tanya, boleh gak sih pacaran? Ustaz Felix berkata, saya coba cari-cari di dalam hadis Al-Quran atau hadis. Kalau seandainya ada yang mau menghalalkan pacaran, pasti saya kasih tahu kok ke antum. Kalau ada yang menghalalkan pacaran, saya juga mau. Kenapa? Karena kalau ditanya boleh nggak pacaran atau mau nggak sih pacaran, ya saya bilang mau. Tapi sayangnya saya nggak dapat satupun dalil dalam Al-Quran atau hadis yang memperbolehkan pacaran. Saya yakin bahwa pacaran inilah adalah cara yang tepat dalam Islam, atau suatu pun yang dilarang dalam Islam. Ketika seseorang lelaki berani memegang tangan seorang perempuan, lalu dia berkata, I love you, I miss you, dan segala macam rayuannya, seperti itulah jika dia sudah bisa melakukan itu. Ketika dia belum halal atau belum akad, itu juga termasuk zina. Umar bin Khattab said, kelak dirimu akan mengerti bahwa memilih pasangan tidak hanya karena cinta, tapi karena siapa yang akan menemani ibadahmu hingga kamu tutup usia. Maka dari itu, bersabarlah memperbaiki diri. Gak usah buru-buru cari jodoh, gak usah buru-buru nikah. Allah tuh ngatur semua. Perbaiki kualitas dirimu. Ketika kualitas diri sudah baik, maka Allah akan datangin seorang lelaki yang baik juga. Sebelum ditutup, aku ada sedikit pantun. Menembak burung salah sasaran, si penembak lagi sakit gigi. Janganlah engkau pacaran, karena akan membuatmu rugi. Ayo siapa yang pacaran? Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Janganlah menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.